5 cara PDKT yang bikin elo jomblo melulu. Nggak semua cowok betah berlama-lama jomblo. Mungkin karena nggak tahan melihat teman-temannya yang sudah punya gandengan setiap jalan. Tekanan orang tua yang bosan melihat anaknya di rumah melulu setiap malam minggu. Khawatir meninggal sendirian sementara usia semakin bertambah, dan sebagainya. Ini yang bikin banyak cowok jomblo mengorek-ngorek internet atau bertanya ke teman-temannya soal cara PDKT. Masalahnya, kebanyakan orang atau artikel di internet memberikan informasi PDKT yang salah, bro. Mereka mengambilnya dari film atau novel romantis, lalu dimodifikasi biar bisa dipakai di dunia nyata. Tapi fiksi tetaplah fiksi, kecil kemungkinan berhasil di dunia nyata. Kalaupun berhasil di mereka, kemungkinan besar karena faktor-faktor lain dan itu nggak mereka ajarkan ke lo, bro. Lalu apa saja cara PDKT yang malah bikin lo jomblo melulu? Yang pertama, berubah cool di depannya. Lo pasti pernah menonton atau membaca cerita tentang cowok cool pendiam yang didekati cewek cantik. Cerita dengan tema seperti ini jumlahnya ratusan dan digemari banyak orang sampai-sampai lo jadikan blueprint cara PDKT cewek. Contoh, lo bawel kalau di sekitar teman-temanmu, tapi begitu gebetanmu duduk di sebelahmu, lo mendadak jadi cool, sedikit bicara, suara diberat-beratkan, menjaga sikap, dan mata ditajam-tajamkan. Yang namanya PDKT, wajib ada interaksi yang menyenangkan, bro. Kalau lo mendadak jadi pendiam, maka lo jadi pribadi yang membosankan. Apa yang dilakukan orang kalau bertemu orang yang membosankan? Tentu saja hanya dianggap angin lalu, bro. Yang nomor 2, mendekatinya sebagai sahabat. Mendekati sebagai sahabat dianggap paling aman dan minim resiko, padahal resikonya besar, bro. Mendekatinya sebagai sahabat bikin lo bisa mendengar curhatannya, menghabiskan waktu berdua, tertawa bersama, dan sebagainya. Tapi cuma sebagai sahabat, bukan sebagai pasangan. Lo juga nggak bisa mendapatkan fasilitas pacar seperti membicarakan masa depan hubungan berdua, mengenalkannya sebagai pasangan di depan orang tua dan teman-teman, ngobrol intim, bermesraan, dan sebagainya. Yang nomor 3, cuma punya satu gebetan. Ayo kita hitung untung atau rugi. Kalau cuma punya satu gebetan, maka seluruh sumber daya akan lo habiskan untuknya. Syukur-syukur kalau diterima, tapi kalau ditolak, lo bakal guling-guling kecewa karena sudah kebanyakan berinvestasi perasaan, tenaga, dan barang ke dia. Tapi kalau punya banyak gebetan, katakanlah 5 gebetan, maka sumber dayamu akan terbagi ke 5 orang. Ditolak satu nggak masalah, bro. Lo masih punya 4 gebetan lain untuk bersenang-senang. Ingat, ini baru gebetan, bukan pacaran. Tulus mencintai dan setia adalah saat pacaran, bro, bukan saat PDKT. PDKT adalah ajang bersenang-senang, bukan serius-seriusan. Mengumpulkan banyak gebetan itu gampang selama lo tahu caranya. Nomor 4, berkorban demi cinta. Hujan, panas, petir, badai, dan banjir pun lo lalui supaya bisa menjemputnya, bro. Lo punya tabungan khusus untuk membelikan iPhone terbaru yang selama ini dia idam-idamkan. Ginjal pun mungkin akan lo beri kalau dia membutuhkan. Pokoknya segala pengorbanan ini untuk mendapatkan cintanya. Masalahnya, cewek selalu jatuh cinta dengan cowok yang kepribadiannya menarik, bukan yang banyak berkorban, bro. Percuma lo berkorban ini itu, tapi gebetan menempel dengan cowok yang asik ngobrolnya, punya banyak kenalan, dan selalu ada segudang kegiatan seru. Malah cowok itu nggak pernah berkorban apapun untuk mendapatkan perhatian si gebetan. Berkorban boleh, tapi lakukan itu ke pasangan, bukan ke gebetan. Nomor 5, menyokok wanita. Pernah main game Harvest Moon nggak, bro? Di game itu lo bisa menikahi cewek di desa dengan cara memberikannya hadiah yang dia sukai setiap hari. Awalnya logo hati cewek yang kamu suka berwarna hitam, artinya belum suka. Lalu berubah jadi ungu yang artinya mulai suka, kemudian biru yang artinya suka, dan seterusnya sampai bisa lo nikahi. Cara itu berhasil di game, tapi salah kalau lo pakai di dunia nyata.
Betul, cewek semakin menyukaimu kalau lo kasih hadiah, tapi dengan catatan bro, dia sudah menyukaimu dari awal. Kalau belum, ya memang dia menerima hadiahmu, tapi tidak dengan perasaanmu. Sebelum memberikannya hadiah, pastikan lo sudah membuatnya tertarik dulu sama lo bro. Dari kelima cara PDKT yang bikin lo tetap jomblo di atas, lo sudah melakukan yang mana? Jadi sudah paham kan kenapa lo